1296 jamur cahaya bersinar. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Laut Timur. Di wilayah laut biasa, ada gunung tanpa nama, tandus dan tandus, hanya ada bebatuan dan gua di dalamnya. Beberapa dewa Gu turun dari langit. Di antaranya adalah Fang Yuan, Dewa Huadai, dan Feng Jiang. Tidak kusangka konvensi perdagangan ini akan diadakan di pulau yang begitu kosong. Fang Yuan menginjak pulau itu sambil mendesah pada dirinya sendiri. Saudara Chu, Anda mungkin tidak tahu bahwa konvensi perdagangan besar seperti ini biasanya sudah diputuskan lokasinya beberapa hari sebelum pertemuan, untuk mencegah orang lain memiliki niat buruk. Seorang Dewa Gu di samping Fang Yuan berkata, Dewa Gu laki-laki ini tidak tinggi atau pendek, tidak gemuk atau kurus. Dari segi penampilan, dia tampak biasa saja, hanya hidungnya yang pesek dan lebar yang meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Orang ini adalah ahli Dewa Gu jalur ruang angkasa peringkat 7 yang terkenal di Laut Timur, Miao Mingzhen. Dari segi penampilan, dia tidak menonjol, tetapi setelah Fang Yuan berinteraksi dengannya, meskipun itu hanya waktu yang singkat, dia bisa merasakan bahwa orang ini mengesankan, penampilannya menipu. Fang Yuan telah menyelamatkan Dewa Huadai dan Feng Jiang dengan identitas Cuying, dan mengetahui tentang konvensi perdagangan. Selanjutnya, ia mengikuti Dewa Huadai dan Feng Jiang untuk bertemu Miao Mingzhen. Miao Mingzhen tanpa ragu-ragu menyetujui permintaan Fang Yuan untuk mengikuti konvensi perdagangan. Teman, kau telah menolongku 2 kali, kau juga dermawan Little Dai dan Little Feng. Ini hanya konvensi perdagangan, bagaimana mungkin aku menolakmu? Mohon hadirkan kami. Ia adalah ahli Dewa Gu tingkat 7, tetapi Cuying adalah seorang kultivator penyendiri tanpa reputasi. Namun Miao Mingzhen tidak berpura-pura, ia sangat ramah. Ia berbicara dengan sopan dan hangat kepada orang lain. Karena itu, Fang Yuan dan Miao Mingzhen datang untuk menghadiri konvensi perdagangan. Mereka berempat baru saja melangkah ke pulau itu ketika seorang Dewa Gu keluar dari sebuah batu. Miao Mingzhen, kau di sini. Seorang Dewa Gu cebol dengan kepala besar dan tubuh kecil menyambut mereka. Haha, Tutu Tuo, lama tidak bertemu. Miao Mingzhen berkata dengan hangat, ia tertawa saat ia dengan cepat menghampiri orang itu. Mari, izinkan aku memperkenalkan kalian berdua. Ini adalah kultivator terpencil dari Laut Timur, Cuying, ini adalah Grandmaster jalur tanah jarang di Laut Timur, Tutu Tuo. Kata Miao Mingzhen, salam untukmu. Fang Yuan sopan tetapi ekspresinya kaku, dia berpura-pura menjadi seorang kultivator terpencil yang tidak pandai berinteraksi dengan orang lain, itu sempurna. Tutu Tuo menatap Fang Yuan dengan beberapa lirikan, dia tersenyum dengan gigi kuningnya, kamu menerima rekomendasi Miao Mingzhen dan baru pertama kali ke sini. Haha, dulu, saya juga bergabung setelah rekomendasi Miao Mingzhen. Tutu Tuo juga cukup sopan. Ia berpikir, Miao Mingzhen memiliki pandangan jauh ke depan yang baik. Orang-orang yang ia undang semuanya adalah ahli yang berbakat. Cuying ini terlihat sederhana dan tidak memiliki reputasi, tetapi karena ia memiliki rekomendasi dari Miao Mingzhen, ia tidak sederhana. Sambil memikirkan itu, Tutu Tuo berkata, ikuti aku, akulah yang pertama tiba, tidak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu sekarang, kita bisa membuat ruang bawah tanah terlebih dahulu. Aku akan menyusahkan saudara Tu. Lagi pula, kali ini, aku adalah tuan rumah konvensi perdagangan, kata Miao Mingzhen dengan sopan. Haha, ini hanya gua bawah tanah, tidak ada yang istimewa. Ayo, Tutu Tuo memandang Miao Mingzhen seperti seorang teman lama, ia meraih lengannya dan menuntunnya ke bawah. Tanah, kemanapun ia pergi, tanah yang keras mencair seperti air yang mengalir, membuka jalan lebar yang membentang di bawah tanah. Tutu Tuo dan Miao Mingzhen berjalan di depan sementara Fang Yuan, Feng Jiang dan Dewa Huadai berjalan di belakang mereka. Tutu Tuo dan Miao Mingzhen berbicara sepanjang jalan. Miao Mingzhen memiliki keterampilan interpersonal yang luar biasa. Tutu Tuo tertawa saat berbicara, tawanya bergema di dalam gua. Lebih jauh, Miao Mingzhen tidak bersikap dingin kepada Fang Yuan, dia berbalik untuk berbicara dengan Fang Yuan. Kata-katanya tampak biasa saja, tetapi terasa alami dan tidak membuat Fang Yuan merasa sendirian, atau diabaikan. Gua bawah tanah itu sangat biasa, tetapi cukup lebar. Ada sebuah panggung, dan beberapa kursi di depannya, semuanya besar. Ada ukiran di kursi-kursi itu, semuanya berpola cair.
Ini menunjukkan keterampilan Tutu Tuo yang luar biasa, dan aspek ketelitian yang dimilikinya. Fang Yuan menghitung, ada 6 kursi. Sepertinya konvensi perdagangan ini awalnya hanya memiliki 6 orang. Immortal Huadai dan Feng Jiang tidak termasuk dalam ini, mereka akan pergi saat konvensi perdagangan dimulai dan menjaga area tersebut. Fang Yuan menebak, ada anggota baru, aku akan menambahkan kursi. Tutu Tuo menghentakkan kaki dengan ringan saat sebuah gundukan muncul di tanah, gundukan itu mulai berputar seperti bola. Dalam sekejap mata, sebuah kursi diukir seperti dibuat oleh seorang pengrajin. Fang Yuan dan yang lainnya duduk sambil menunggu para dewa lainnya. Tidak lama kemudian, 2 dewa Gu muncul. Yang pertama adalah seorang gadis, dia tampak seperti anak kecil dengan 2 kepang ekor kuda, matanya bulat dan berair, tetapi ada kedewasaan yang dalam di dalamnya. Dia adalah Tong Hua, seorang dewa Gu jalur cahaya peringkat 7 yang terkenal di utara Laut Timur. Yang terakhir adalah seorang dewa laki-laki. Dia memiliki hidung mancung, tatapannya gelap dan dia mengenakan jubah hitam, memiliki rambut yang acak-acakan. Dia adalah Wu Mayang, seorang Gu immortal jalur gelap, yang memiliki kekuatan tempur yang patut dicontoh di antara para Gu immortal peringkat 7. Jurus pamungkasnya, Dark Arrow Veil, pernah mengalahkan 3 Gu immortal peringkat 7 yang bekerja sama. Pertempuran ini menyebabkan reputasinya melonjak di Laut Timur untuk beberapa waktu. Tong Hua banyak bicara, sementara Wu Ma yang tidak komunikatif. Kedua belah pihak terus berbaur, dan di bawah bimbingan Miao Ming Shen yang disengaja, suasana menjadi menyenangkan. 15 menit kemudian, Gu immortal ketiga memasuki ruang ini. Dia adalah Gong Liang Bai, seorang Gu immortal jalur kebijaksanaan yang juga mengolah jalur kayu. Jalur kebijaksanaan adalah fokus utamanya, tetapi Gu immortal jalur kebijaksanaan jumlahnya sedikit, terutama mereka seperti Fang Yuan yang memiliki warisan sejati Gu immortal jalur kebijaksanaan yang lengkap. Namun, Gong Liang Bai tidak hanya memiliki warisan sejati jalur kebijaksanaan yang lengkap, dia bahkan memiliki beberapa prestasi dalam kultivasinya. Meskipun dia tidak dapat menandingi 3 ahli jalur kebijaksanaan teratas, di antara para abadi yang sendirian, dia memiliki jaringan yang besar dan bersedia menyimpulkan untuk orang-orang dengan imbalan pembayaran. Pepatah mengatakan, jia dan duduk di kutub kembar, Huaan bersembunyi di Nangong, ada juga kura-kura kepala naga, yang tinggal di dalam lautan kesengsaraan. Pepatah ini mengacu pada 3 dewa Gu jalur kebijaksanaan paling kuat yang diakui publik di Laut Timur saat ini. Song Jia dan Huaan, mereka adalah anggota jalur kebenaran, mereka jarang menyimpulkan untuk menjadi dewa tunggal. Dan kura-kura kepala naga selalu berada di dalam lautan kesengsaraan, jejaknya sulit ditemukan, sulit bagi orang untuk mencari bantuan darinya. Gong Liang Bai, setelah perdagangan ini, mari kita bicara baik-baik. Aku punya beberapa hal untuk kamu simpulkan. Sambil berbicara, Miao Ming Shen berkata, apakah itu Liu Guanyi? Aku telah menerima banyak permintaan dari orang lain, mereka semua mengejar orang ini. Gong Liang Bai berkata, petik 2, tentu saja tidak, Miao Ming Shen membantah. Gong Liang Bai mengangguk, kalau begitu, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, aku sudah membuat 5 deduksi, aku gagal setiap kali. Petunjuknya terlalu sedikit, dan Liu Guanyi memiliki metode untuk bertahan melawan deduksi. Fang Yuan mendengarkan di samping, ekspresinya tidak berubah, meskipun dia merasa sedikit canggung. Topik ini menarik perhatian semua orang. Tutu Tuo berteriak, Liu Guanyi ini sangat populer sekarang, dia benar-benar terkenal. Siapapun yang dapat membuat Gu immortal peringkat 8 tidak dapat menghadapinya sebagai peringkat 7 akan tercatat dalam sejarah. Tong Hua menghela napas, menolak peringkat 8 dengan tingkat kultivasi peringkat 7, ini benar-benar tujuan yang harus ditetapkan. Miao Ming Shen tersenyum pahit, sayang sekali aku tidak memiliki kesempatan untuk berteman dengan orang seperti itu. Fang Yuan duduk tepat di sampingnya, mendengar ini, dia berkata tanpa ekspresi, kudengar Liu Guanyi dapat melawan peringkat 8 sebagai peringkat 7 karena dia menjadi penguasa sungai arus balik. Sungai arus balik ini adalah wilayah terpencil surga dan bumi, tetapi bagaimana bisa begitu kuat sehingga membuat keberadaan peringkat 8 tidak punya pilihan. Dengan demikian, topik pembicaraan para dewa beralih dari Liu Guanyi ke sungai arus balik. Fang Yuan secara halus mengubah arah pembicaraan. Para dewa Gu berbicara sampai malam. Ketika malam tiba dan bulan terbit, konvensi perdagangan dimulai. 2 dewa Gu lainnya juga telah tiba.
Konvensi perdagangan resmi dimulai. Menurut aturan yang ditetapkan sebelumnya, Tonghua berdiri di panggung. Ini adalah tanaman terpencil, aku menemukannya ketika menjelajahi laut dalam. Tempat itu gelap seperti jurang, tetapi aku melihat cahaya di kejauhan. Ketika aku menemukan sumbernya, aku butuh beberapa menit untuk mencapainya. Tempat itu seperti surga jalur cahaya. Sangat mempesona dengan sinar cahaya yang membentang tak terkira jauhnya. Awalnya, saya pikir itu cahaya dari karang. Namun, tak lama kemudian, saya menemukan beberapa jamur hijau di permukaan karang. Jamur hijau ini adalah tanaman terpencil yang terlihat di seluruh tempat itu. Saya menamainya jamur cahaya bersinar. Jamur ini mengandung tanda dao jalur cahaya dan dapat memancarkan cahaya yang kuat. Tonghua bercerita tentang temuannya dan proses penamaannya. Fang Yuan terkejut karena mengira dia menemukan sesuatu yang diinginkannya saat konvensi perdagangan baru saja dimulai. Jamur cahaya bersinar. Fang Yuan membutuhkan cahaya. Pertama-tama, ia menggunakan cahaya aurora. Ia membeli banyak sekaligus cahaya menyilaukan untuk meningkatkan cahaya aurora di lubang abadi miliknya. Semakin kuat cahaya aurora, semakin banyak buah cahaya yang dapat terbentuk. Dan busikap tingkat 8 memakan buah-buah ini. Jamur cahaya bersinar adalah jenis tanaman terpencil yang menghasilkan cahaya yang tidak seperti cahaya aurora warna-warni. Namun, ini tidak mutlak. Manusia memiliki kecerdasan tertinggi. Mereka paling terampil dalam beradaptasi secara fleksibel. Ada metode untuk memodifikasi dan mencangkok tanaman di dunia ini. Gu abadi jalur kayu sangat ahli dalam hal ini. Setiap jalur memiliki spesialisasinya sendiri, dan gu abadi jalur kayu seringkali terampil dalam mengelola lubang abadi. Jadi, jika Fang Yuan membawa jamur cahaya bersinar, ia mungkin dapat memodifikasinya di masa mendatang menggunakan metode jalur kayu menjadi jamur cahaya bersinar aurora. Itu mungkin. Selain busikap, ada gu abadi pedang kebijaksanaan. Gu abadi pedang kebijaksanaan memakan bunga penguasa warna-warni. Jika Fang Yuan ingin menanam bunga penguasa warna-warni dalam skala besar, ia harus memenuhi 3 syarat. Cahaya, aroma manis, dan tanah mutiara. 2 syarat terakhir mudah dicapai, tetapi cahaya sulit dicapai. Apertur abadi Fang Yuan memiliki tanda dao jalur cahaya, dan ia juga telah mencaplok tanah terberkati jalur cahaya, tetapi itu jauh dari tujuan Fang Yuan. Jika ia menggunakan jamur cahaya, ia akan dapat memecahkan masalah produksi massal bunga penguasa warna-warni. Namun, ada ketidakpastian dalam hal ini. Jamur cahaya tumbuh di laut dalam, apakah mereka masih dapat bertahan hidup di lingkungan lain? Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, jamur cahaya adalah tanaman yang terpencil. Bahkan mengabaikan cahaya aurora, sebelumnya, aku menjarah lubang cahaya giok suku Liu. Aku memperoleh banyak pengisian ulang. Meskipun aku masih belum mencapai standar yang dibutuhkan, aku sudah mendekati. Tetapi bunga penguasa warna-warni itu berbeda, skalanya jauh dari optimal. Saat ini, tanda dao jalur cahaya terlalu sedikit, dan tidak semua tanda dao jalur cahayaku dapat berkumpul di bunga penguasa warna-warni itu. Makhluk hidupku yang lain juga membutuhkan cahaya. Oh, benar juga, aku memiliki tanda dao jalur transformasi. Di saat-saat genting, aku dapat mengubahnya menjadi tanda dao jalur cahaya untuk sementara. Sementara Fang Yuan berpikir, Tonghua berbicara, aku bersedia menukar jamur cahaya tanaman terpencil ini dengan gajah air bertingkat, 3 di antaranya. Begitu dia mengatakan itu, seorang dewa Gu menjawab, gajah air bertingkat. Aku punya berapa banyak tingkat yang kau inginkan dari gajah air itu? Gajah air bertingkat merupakan jenis binatang buas khusus di Laut Timur, ukurannya bervariasi, dengan taring putih dan kulit biru. Gajah air dengan bangunan 1 tingkat seperti perahu dan memiliki rangka luar giok biru di punggungnya yang menyerupai bangunan. Gajah air dengan bangunan 2 tingkat lebih besar, dengan rangka luar giok biru 2 lantai di punggungnya. Demikian pula, gajah air dengan bangunan 6 tingkat memiliki punggung lebar dan seperti perahu besar, mereka adalah binatang buas yang terpencil. Gajah air dengan bangunan 7 tingkat adalah binatang buas kuno yang terpencil, dan gajah air dengan bangunan 8 tingkat adalah binatang buas kuno yang terpencil, mereka sangat langka. Gajah air dengan bangunan 9 tingkat tidak ada. Baik itu binatang buas atau tumbuhan, atau bahkan manusia varian, tidak ada versi tingkat 9 dari mereka. Di antara manusia, hanya ada 10 dari mereka,
Yang Mulia Gu tingkat 9, mereka unik di antara semua bentuk kehidupan. Tonghua menunjukkan skala jamur cahayanya dan memberitahu para Dewa Gu bahwa dia menginginkan total 3 gajah air dengan bangunan 6 tingkat. Ini tidak mahal, harganya sangat standar. Namun, Dewa Gu itu mengerutkan kening, saya hanya punya 1 gajah air 6 lantai, jamur cahaya bersinar dapat dibagi, apakah Anda ingin menukarnya? Tonghua ragu-ragu, dia mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah mempertimbangkannya, Tonghua mengangguk, kalau begitu, mari kita tukar. Dengan demikian, transaksi pertama dibuat, kedua belah pihak bertransaksi dengan cepat. Saya ingin beberapa jamur cahaya bersinar, tetapi saya tidak punya gajah air bertingkat, apakah Anda menerima batu esensi abadi? Fang Yuan bertanya. Tonghua menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak menolaknya sepenuhnya, jika tidak ada gajah air bertingkat, tidak apa-apa. Namun, jamur cahaya bersinar saya akan dijual di surga harta karun kuning. Anda dapat membelinya saat itu. Faktanya, Laut Timur sebagian besar memiliki Dewa Gu jalur air. Dan jamur cahaya bersinar sangat cocok untuk Dewa Gu Laut Timur. Seperti Wu Yihai misalnya, bukaan abadinya adalah laut. Tonghua hanya menguji perairan dengan penemuan baru ini, melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Mengenai menjualnya untuk batu esensi abadi, Tonghua tidak menginginkannya. Karena dia tidak tahu harga pasarannya. Ini adalah penemuan baru, dia menjualnya untuk pertama kalinya, Tonghua tidak tahu nilainya. Namun, dia sangat berharap tentang itu. Jadi, dia menolak Fang Yuan tanpa ragu. Bagaimana jika jamur cahaya bersinar ini sangat populer di surga harta kuning, maka bukankah harga jualnya akan rugi sekarang? Tetapi jika dia menjualnya dengan harga yang terlalu tinggi, pihak lain tidak akan berdagang. Surga harta kuning adalah tempat terbaik untuk itu. Tonghua tidak ingin menjualnya, Fang Yuan tidak berdaya. Tetapi dia memahaminya. Ini adalah tanaman terpencil yang baru, dia bisa menggunakan beberapa metode untuk menaikkan harganya nanti. Meskipun ekonomi dunia ini tidak berkembang, para Dewa Gu adalah orang-orang yang cerdik, mereka tahu cara menaikkan harga. Terutama jamur cahaya bersinar ini, di dunia, saat ini hanya Tonghua yang memilikinya. Jika itu adalah Fang Yuan, dia juga akan menaikkan harga pada tahap awal untuk mendapatkan keuntungan besar. Jamur cahaya bersinar ini hanyalah tanaman terpencil peringkat 6, begitu berada di pasar selama beberapa waktu, orang-orang akan menelitinya, dan monopoli Tonghua akan hilang. Bagaimanapun, Laut Timur begitu besar, jamur cahaya bersinar tidak akan tumbuh hanya di satu tempat. Para Dewa Gu dapat membuat metode untuk mencari jamur cahaya bersinar setelah beberapa penelitian. Itu akan menyebabkan pasokan jamur cahaya bersinar meningkat tajam. Melihat tidak ada orang lain yang tertarik, Tonghua mengundurkan diri. Selanjutnya, Dewa Gu kedua naik ke panggung. Ini adalah aturan konvensi perdagangan. Di setiap putaran, para Dewa Gu akan naik sesuai urutan yang telah diputuskan sebelumnya. Mereka hanya dapat memasang satu sumber daya setiap putaran. Ini memastikan keadilan relatif. Sedangkan Fang Yuan, anggota yang baru bergabung, dia juga bisa bertransaksi dan naik ke panggung, tetapi dia adalah orang terakhir. Ini adalah batu penghisap sumsum, material abadi tingkat 7. Aku ingin beberapa kayu apung berusia 1000 tahun. Dewa Gu yang naik itu mengekspresikan dirinya dengan cepat, menjelaskan barangnya. Begitu dia mengatakan itu, dia memamerkannya. Batu penghisap sumsum ini berwarna hitam dan tampak seperti batu biasa di tepi pantai. Namun pada kenyataannya, selama makhluk hidup yang memiliki sumsum tulang mendekatinya, mereka akan terhisap ke dalam. Jadi, batu penghisap sumsum dikenal sebagai batu iblis. Batu iblis adalah nama yang diciptakan oleh duyung. Duyung adalah jenis manusia varian, sebagian besar duyung di dunia tinggal di Laut Timur. Duyung bisa hidup di bawah air dan bernapas, ketika mereka bertemu dengan batu penghisap sumsum, mereka telah menderita karenanya, jadi, mereka takut dan menyebutnya batu iblis. Dalam sejarah Laut Timur, ada beberapa suku duyung yang memperlakukan batu iblis ini sebagai dewa untuk disembah. Namun bagi Dewa Gu, batu penghisap sumsum ini hanyalah material abadi. Transaksi ini juga berhasil. Kayu apung 1000 tahun mungkin langka di pasaran, tetapi para Dewa Gu di sini semuanya kaya, jika tidak, mereka tidak akan berkumpul untuk konvensi perdagangan ini. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama, Dewa Gu yang berhubungan dengan Miao Ming Shen bukanlah orang biasa.
Bisa dikatakan, konvensi perdagangan kecil ini adalah pertemuan langka para ahli di Laut Timur. Setelah Dewa Gu kedua, Tutu Tuo naik. Saya punya ratu kodok binatang buas kuno yang terpencil. Ia dapat memerintah semua kodok besar di level 6 ke bawah. Jika dibesarkan dengan baik, ia juga dapat memelihara Gu abadi jalur perbudakan. Ada yang tertarik, Ratu Kodok memiliki banyak tanda dao jalur perbudakan. Namun, transaksi Tutu Tuo gagal. Gu abadi keempat, saya mencari petunjuk ke Lautan Qi. Ada yang tahu cara menemukan Lautan Qi dan cara masuk. Saya bersedia membayar harga tinggi untuk informasi yang relevan. Pertukaran informasi juga dimungkinkan, tetapi para Gu abadi yang hadir tetap diam. Transaksi ini juga gagal. Laut Qi adalah area laut yang istimewa dan misterius di Laut Timur. Para Gu abadi yang hadir mungkin tidak yakin akan hal itu, atau beberapa mungkin tahu tetapi tidak ingin berdagang. Para Gu abadi naik satu per satu. Babak pertama akan segera berakhir. Fang Yuan adalah yang terakhir. Dan Miao Mingzhen berada di urutan kedua dari bawah. Ia naik, saya punya Gu abadi tempurung kura-kura ramalan peringkat 7, ada yang ingin berdagang. Fang Yuan mendengar ini dan matanya bersinar. Konvensi perdagangan sedang berlangsung. Sebagai tuan rumah konvensi perdagangan ini, Miao Mingzhen awalnya akan menjadi orang terakhir yang naik ke panggung. Namun karena Fang Yuan ikut bergabung, ia menjadi orang terakhir. Miao Mingzhen sekarang menjadi orang kedua terakhir yang berdagang. Dalam aspek ini, Fang Yuan dapat melihat keterampilan interpersonal Miao Mingzhen yang hebat. Para Dewa Gu yang berdagang lebih dulu memiliki keuntungan yang lebih besar. Miao Mingzhen, sebagai orang terakhir, menunjukkan niat baik kepada semua orang. Namun, ia tidak dapat menempatkan Fang Yuan di depannya. Ini melanggar aturan. Pendatang baru harus menjadi yang terakhir. Jika ia menentang ini, semua orang akan tidak senang. Bagaimanapun, Miao Mingzhen adalah tuan rumah sesi ini, tetapi bagaimana dengan sesi berikutnya? Keterampilan interpersonal tidak banyak, itu hanya sikap seseorang saat berinteraksi dengan orang lain. Miao Mingzhen memahami hal ini dengan baik, ia membuat orang-orang yang berinteraksi dengannya merasa ramah terhadapnya. Namun, pikiran Fang Yuan tidak tertuju pada Miao Mingzhen, tatapannya berbinar saat ia melihat Gu abadi yang dipegang Miao Mingzhen. Gu tingkat 7, Gu tempurung kura-kura ramalan. Fang Yuan sangat tertarik. Mengapa? Karena Fang Yuan memiliki banyak metode yang tidak dapat ia gunakan. Seperti transformasi naga pedang kuno atau segel perlindungan aliran balik, jika digunakan, Fang Yuan harus memastikan tidak ada yang selamat. Jika tidak, intelijen tentang dirinya akan bocor dan para Dewa Gu akan dapat mengetahui lebih banyak informasi tentangnya, ia akan dipaksa terpojok. Ini sebenarnya cukup canggung. Saat Fang Yuan semakin kuat, masalah yang ia ciptakan semakin besar. Sekte bayangan, pengadilan surgawi, surga panjang umur, melihat lawan dan musuhnya, semuanya adalah kekuatan yang sangat besar. Baru-baru ini, ia bahkan bermusuhan dengan leluhur tua Sueho, peringkat 8 nomor 1 di dataran utara. Dengan demikian, Fang Yuan menghadapi tekanan besar, ia belum mencapai peringkat 9. Hanya setelah mencapai peringkat 9, Fang Yuan dapat mengumumkan identitasnya secara terbuka, tidak ada yang dapat menghentikannya. Sebelum mencapai peringkat 9, bahkan jika Fang Yuan berkultivasi hingga peringkat 8, Longevity Heaven dan Heavenly Court masih bisa menemukan masalah dengannya. Saat ini, Fang Yuan yang berada di peringkat 7 harus bertindak dengan profil rendah, ia harus menyamarkan dirinya dan berkultivasi dengan cepat untuk mengumpulkan kekuatan. Menjadi Wu Yihai memiliki kelemahan, atau lebih tepatnya, aku memiliki kekurangan. Fang Yuan tidak bisa bertarung saat ia menjadi Wu Yihai. Karena ia bukanlah Wu Yihai yang sebenarnya. Setelah mencari Wu Yihai, Fang Yuan menemukan bahwa Wu Yihai memiliki 3 jurus pembunuh transformasi. Satu adalah bentuk karang, satu adalah bentuk burung camar, dan yang ketiga adalah kura-kura. Sebelumnya, selama pertempuran di tembok daerah, Wu Yihai telah berubah menjadi kura-kura untuk membela diri. Fang Yuan ingat dengan jelas bahwa itu adalah kura-kura dewa bertanduk. Binatang purba yang terpencil dengan cangkang yang kuat, ia berada di peringkat 10 teratas dalam hal itu di antara binatang purba yang terpencil di Laut Timur. Sebenarnya, ini dapat dilihat dari lubang abadi Wu Yihai. Lubang abadi Wu Yihai adalah laut. Ada 3 jenis makhluk hidup di dalamnya, kura-kura laut dan kura-kura dengan kura-kura dewa bertanduk binatang purba yang terpencil.
karang dengan tanaman purba yang terpencil, karang diam, dan burung camar dengan burung camar bulu biru huruf putih binatang purba yang terpencil. Sebagai Gu abadi jalur transformasi, ia sering membesarkan spesies yang ia ubah. Pertama, makhluk hidup ini adalah sumber daya yang dapat membantu kultivasi jalur transformasinya. Seperti kura-kura dewa bertanduk yang dibudidayakan Wu Yihai, jika ia membutuhkan Gu abadi di masa depan, ia dapat membunuh kura-kura dewa bertanduk ini untuk memurnikannya. Kedua, jalur transformasi Gu Immortals harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bentuk kehidupan yang mereka ubah untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Membesarkan mereka di celah abadi akan memungkinkan mereka untuk mengamati bentuk kehidupan dan akhirnya memiliki transformasi realistis dengan kekuatan tempur yang lebih besar. Sedangkan untuk Fang Yuan, ini hanyalah sebuah metode. Tingkat pencapaian jalur transformasi Fang Yuan ditingkatkan dari alam mimpi dan kesengsaraan. Begitu tingkat pencapaiannya meningkat, itu akan memengaruhi semua aspek kultivasi ini, termasuk ini. Dengan demikian, Fang Yuan menghemat banyak masalah, ia dapat melewatkan waktu pengamatan dan latihan yang lama. Jika aku dapat memiliki Gu abadi ini, itu akan sangat berguna bagiku. Fang Yuan menjadi lebih tertarik saat memikirkannya. Kura-kura ramalan adalah binatang buas kuno jalur kebijaksanaan, ia memiliki satu kemampuan, untuk bertahan melawan deduksi. Banyak Gu Immortal ingin menangkap binatang buas kuno ini, tetapi menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk menyimpulkan lokasinya terlalu sulit. Jika Fang Yuan menjadi kura-kura ramalan, itu akan sangat membantunya saat bepergian. Ini, ia menyimpulkan bahwa Gu abadi ini sangat berguna. Atau lebih tepatnya, itu terlalu berguna. Bagi yang lain, Gu abadi dengan kemampuan ramalan tingkat 7 mungkin tidak berguna. Bagaimanapun, itu hanya bisa melindungi punggung seseorang. Namun, jika seseorang menginginkan kemampuan pencegahan deduksinya, itu tidak seefektif metode lainnya. Jadi, itu tidak banyak gunanya. Lebih jauh, mengapa seorang Gu abadi menghadapi deduksi sepanjang waktu? Apakah semua orang adalah Liu Guanyi? Namun, Fang Yuan berbeda. Dia sangat terkenal di 5 wilayah sekarang, bahkan identitas palsunya pun demikian. Lebih jauh lagi, Fang Yuan dapat berubah menjadi kura-kura ramalan dan menggunakan tanda Dao jalur transformasi. Itu adalah jurus pembunuh abadi. Kemampuan untuk bertahan terhadap deduksi akan jauh lebih kuat daripada menggunakan Gu abadi tempurung kura-kura ramalan saja. Fang Yuan melihat sekeliling, yang membuatnya senang adalah orang-orang ini tidak terlalu tertarik pada Gu abadi. Transaksi Gu abadi hanya dilakukan melalui pertukaran. Ini karena Gu abadi bersifat unik, nilainya tidak dapat ditentukan dengan mudah. Nilai Gu abadi sepenuhnya bergantung pada orangnya. Gu abadi yang sama dapat menjadi beban bagi seseorang, lagi pula, harga untuk memberi makan Gu abadi sangat besar, tetapi bagi yang lain, mereka akan mengejarnya tanpa henti. Mereka akan memperlakukannya seperti harta karun jika mereka mendapatkannya. Gu abadi. Tidak disangka dia memperdagangkan Gu abadi di babak pertama. Para dewa Gu menghela napas, mereka berbicara dengan lembut, tetapi mereka tetap di tempat duduk mereka, tidak bergerak. Miao Mingsen tersenyum. Dia telah mengantisipasi hal ini. Mereka adalah beberapa dewa Gu jalur transformasi, di antara mereka yang hadir, Chu Ying adalah satu-satunya. Dan bahkan Chu Ying mungkin tidak terlalu tertarik dengan Gu abadi ini. Gu jalur transformasi biasanya mengolah 2 atau 3 transformasi, terlalu banyak tidak ada gunanya. Kecuali mereka memiliki esensi jalur transformasi, mengubah bentuk Gu abadi, itu dapat memungkinkan mereka untuk berubah menjadi bentuk apapun. Tetapi Miao Mingsen memiliki niat dalam melakukan ini. Dia adalah tuan rumah konvensi perdagangan ini. Jika berita bahwa perdagangan Gu abadi telah terjadi di babak pertama keluar, itu akan meningkatkan status konvensi perdagangan ini. Itu akan menarik lebih banyak Gu abadi dengan kekayaan yang lebih besar ke sini. Saya bersedia berdagang untuk Gu abadi ini. Fang Yuan berdiri dari tempat duduknya. Seketika, para Gu abadi melihat ke arah Fang Yuan dengan ekspresi terkejut. Miao Mingsen sedikit linglung, sebelum bereaksi dan tersenyum lebih lebar sekarang. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda tukarkan. Fang Yuan bertanya. Miao Mingsen terkekeh, Chu Ying, ini adalah konvensi perdagangan pertama Anda, dan Anda adalah dermawan saya. Bagaimana dengan ini? Saya tidak banyak membutuhkan Gu abadi ini, kita dapat menukar apa saja. Kali ini, Fang Yuan tercengang,
dia tidak menyangka Miao Mingsen akan mencantumkan syarat yang begitu mudah. Namun, meskipun begitu, transaksi Gu abadi hanya dapat dilakukan dengan Gu abadi, hal-hal lain tidak dapat digunakan. Fang Yuan memikirkannya, aku memiliki kekuatan beruang terbang Gu abadi. Setuju. Sebelum Fang Yuan menyelesaikan kata-katanya, Miao Mingsen setuju tanpa ragu-ragu. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Miao Mingsen, menyadari mengapa orang ini begitu sukses di dunia Gu Immortal Laut Timur. Dia adalah seorang abadi yang sendirian, tetapi dia sebenarnya memiliki beberapa Gu Immortal yang begitu setia kepadanya. Tetapi beberapa hal harus dinyatakan dengan jelas. Dia tersenyum pahit, teman, aku mengagumi niatmu, tetapi aku belum menyelesaikan kata-kataku, Gu Immortal kekuatan beruang terbangku hanya peringkat 6. Ekspresi Miao Mingsen berubah. Ekspresi para abadi lainnya juga berubah muram, mereka menatap Fang Yuan dengan tatapan gelap. Kekuatan beruang terbang adalah Gu Immortal jalur kekuatan, sementara Gu Immortal cangkang kura-kura ramalan adalah jalur transformasi. Jalur kekuatan menurun, tetapi jalur transformasi masih populer dan kuat. Di antara keduanya, Gu Immortal kekuatan beruang terbang sudah kurang berharga daripada Gu Immortal cangkang kura-kura ramalan. Dan sekarang, kekuatan beruang terbang hanya peringkat 6. Bagaimana Gu Immortal peringkat 6 dan Gu Immortal peringkat 7 dapat dipertukarkan? Nilainya benar-benar berbeda. Kesulitan memurnikan satu Gu abadi peringkat 6 sangat berbeda dengan memurnikan Gu abadi peringkat 7. Fang Yuan ingin menggunakan Gu abadi kekuatan beruang terbang peringkat 6 untuk ditukar dengan Gu abadi tempurung kura-kura ramalan peringkat 7. Jika berbicara dengan baik, dia sedang bermimpi, tetapi terus terang, dia terlalu serakah, dia mencoba memanfaatkan. Mengambil keuntungan, ini juga memberinya perasaan jijik. Menurutnya, siapa Miao Mingsen? Apakah dia mudah diganggu, atau apakah dia menganggap yang lain bodoh? Jadi, para dewa Gu yang memiliki ekspresi muram dapat dimengerti. Fang Yuan tersenyum. Dia melihat sikap dan ekspresi para dewa ini, dia tahu mengapa orang-orang ini memiliki perubahan emosi. Tetapi dia masih bertanya, apakah kalian akan menukarnya? Miao Mingsen tersenyum paksa, tetapi dia mengangguk, ya. Kalian telah membantuku 2 kali. Ini sudah cukup. Para dewa Gu lainnya mendengar ini dan memandang Miao Mingsen dengan pandangan berbeda, penghinaan mereka terhadap Fang Yuan meningkat. Salah satu dari mereka bahkan mendengus dingin, mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap Fang Yuan. Fang Yuan tiba-tiba tertawa. Dia berkata, semua orang mengatakan betapa hebatnya Tuan Miao Mingsen, saya tidak percaya, tetapi setelah hari ini, saya sepenuhnya setuju. Bagaimana saya bisa memanfaatkan Anda? Saya akan memberi Anda sesuatu yang lain, Anda pasti akan senang. Mengatakan ini, Fang Yuan menyampaikannya kepada Miao Mingsen secara diam-diam. Miao Mingsen mendengar ini dan ekspresinya berubah, dia menjadi bersemangat, Cuying, apakah Anda serius? Hahaha, mari kita lakukan transaksi sekarang, Anda akan tahu apakah itu benar atau salah. Fang Yuan tertawa lagi, maaf, kita harus melakukan transaksi ini sendirian. Miao Mingsen berkata ketika Fang Yuan mengikutinya meninggalkan gua. Mereka keluar untuk melakukan transaksi, setelah itu, keduanya kembali dengan senyum di wajah mereka. Fang Yuan santai, sementara Miao Mingsen tersenyum dengan senang. Keduanya berjalan bersama dengan erat, semua orang bisa tahu bahwa hubungan mereka semakin dekat. Setelah duduk, Miao Mingsen menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan, aku berutang budi padamu untuk ketiga kalinya. Sikap Anda benar-benar luar biasa. Ini hanyalah sebuah transaksi, tidak ada budi. Fang Yuan sangat sopan. Kata-kata ini membuat para dewa Gu sangat bingung. Seketika, mereka mulai menebak apa yang diperjualbelikan Cuying untuk menutupi selisihnya, dan membuat Miao Mingsen begitu bahagia. Miao Mingsen duduk tetapi Fang Yuan tidak. Setelah transaksi ini, giliran Fang Yuan, dia naik ke panggung. Para dewa yang menatapnya kini memiliki tatapan yang berbeda, mereka serius dan ingin tahu, dengan niat menyelidiki. Pada saat yang sama, mereka penasaran dengan apa yang akan ditawarkan Fang Yuan. Ini karena mereka tidak mengenal Fang Yuan, dia orang asing. Berdasarkan tawaran Fang Yuan, mereka akan dapat menebak beberapa informasi tentangnya. Seperti bahan abadi apa yang dia miliki dalam jumlah banyak, bahan-bahan itu seringkali diproduksi di tanah terberkati mereka sendiri. Dengan cara ini, beberapa informasi dapat disimpulkan, seperti seberapa berkembangnya bukaan abadi Fang Yuan,
dan jenis tanda dao apa yang ada di dalamnya. Jika itu adalah satu atau dua mayat binatang buas kuno yang rusak, itu seringkali merupakan rampasan perang Gu Immortal. Jika binatang buas kuno yang dibesarkan di bukaan abadi mati, mayatnya tidak akan rusak. Mayat seperti itu akan memungkinkan para abadi untuk menilai kekuatan pertempuran Fang Yuan juga. Gu Immortal sangat fokus pada pengumpulan informasi. Pada aspek ini, jalur informasi Gu Immortal memiliki keuntungan terbesar. Namun, apa yang diambil Fang Yuan mengejutkan mereka. Semuanya, lihatlah, ini adalah Gu abadi tingkat 6 jalur tulang, paku tulang. Aku memperolehnya secara kebetulan, tetapi aku bukan Gu abadi jalur tulang, aku ingin menukarnya, apakah ada yang menginginkan ini? Mengenai apa yang aku inginkan sebagai balasannya, aku seperti Tuan Miao Ming Sen, aku tidak punya preferensi khusus. Fang Yuan tersenyum. Gu abadi lagi. Ini babak pertama, sebenarnya ada 2 transaksi Gu abadi. Chu Ying ini cukup kaya, dia adalah Gu abadi jalur transformasi tetapi dia memiliki 2 Gu abadi dari jalur lain. Transaksi pertama sudah dilakukan, tetapi yang ini mungkin tidak berhasil. Tidak ada Gu abadi jalur tulang di sini. Para Gu abadi berbicara satu sama lain secara diam-diam, mereka dekat satu sama lain. Tidak ada. Fang Yuan menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada Gu abadi yang berbicara. Dia tidak merasa kecewa. Gu abadi tingkat 7, cangkang kura-kura ramalan, layak datang ke konvensi perdagangan ini. Tepat ketika Fang Yuan hendak turun, sebuah suara berkata, "Tunggu, kurasa kita bisa menukar dengan Gu abadi ini." Para dewa menoleh untuk melihat, itu adalah Wu Ma Yang. Aneh, dia adalah dewa Gu jalur gelap, mengapa dia menginginkan dewa Gu jalur tulang? Pertanyaan ini muncul di benak semua orang. Dewa Gu jalur tulang tidak ada hubungannya dengan jalur gelap. Tetapi jika Wu Ma yang memiliki jurus pembunuh abadi yang membutuhkan dewa Gu jalur tulang, maka mungkin saja dia menginginkan dewa Gu ini. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, meskipun para dewa Gu bingung, mereka menahan pertanyaan mereka dan menonton dengan tenang. Ada dewa Gu yang menginginkan dewa Gu jalur tulang. Fang Yuan juga penasaran. Dia bertanya, "Aku ingin tahu apa yang ingin kamu tukarkan." Wu Ma yang mengerutkan kening, dia ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya, "Aku akan menukar Gu abadi ini." Dia menunjukkan Gu abadi ini. Itu adalah Gu abadi peringkat 6, pada peringkat yang sama dengan Gu abadi Bone Spike. Para Gu abadi melihat seseorang berteriak, "Ini adalah Gu abadi Dei." Itu benar, ini adalah Gu Dei Pat waktu peringkat 6. Fang Yuan tercengang. Aku tidak menyangka ini, konvensi perdagangan ini benar-benar sepadan. Fang Yuan bersukacita dalam hati, tetapi ekspresinya kosong, dia tampak berpikir keras. Tidak perlu berpikir, saat Fang Yuan melihat Gu abadi ini, dia menginginkannya. Alasannya, karena dia memiliki warisan sejati Hei Fan, dia memiliki Gu tahun peringkat 7, setelah Gu abadi, dan tahun mengalir seperti air, serta banyak gerakan pembunuh abadi jalur waktu. Dia ingat bahwa dalam warisan sejati, Hei Fan telah berbicara tentang Gu Dei level abadi dan Gu bulan tanpa henti. Dia ingat keempat gerakan pembunuh abadi itu, hari berlalu seperti tahun dan sisanya. Jika pewaris dapat memperoleh Gu hari atau Gu bulan tingkat abadi, keempat jurus pembunuh abadi ini tidak perlu menghabiskan begitu banyak Gu hari dan Gu bulan fana, efeknya bahkan akan meningkat pesat. Itulah kata-kata yang terekam dalam warisan sejati Hei Fan. Fang Yuan melihat ini dan tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak terlalu ambisius, Gu tahun sudah cukup untuk memuaskannya. Namun takdir sangat mistis, ketika Fang Yuan tidak menaruh perhatian pada Gu hari dan Gu bulan tingkat abadi, Gu hari muncul tepat di depannya seperti ini. "Mari kita tukarkan. Meskipun aku tidak familiar dengan jalur waktu, memberi makan Gu abadi duri tulang tentu saja merupakan beban," kata Fang Yuan. "Gu hariku menghabiskan air sungai waktu, tidak ada masalah pemberian makan. Namun, aku tidak dapat menggunakan Gu abadi ini, aku mungkin juga menukarnya dengan Gu abadi duri tulang, untuk ditambahkan ke jurus pembunuh abadiku," kata Wu Ma Yang. Keduanya bertukar dengan cepat. Kehendak asli di dalam 2 Gu abadi itu pergi saat esensi abadi pihak lain masuk. Kehendak Gu abadi di dalam esensi abadi adalah kunci sejati untuk memurnikan Gu. Dalam istilah bumi, keinginan bagaikan program yang telah ditetapkan sebelumnya bagi cacing Gu. Keinginan dapat berpikir. Cacing Gu liar memiliki keinginan mereka sendiri.
Memurnikan Gu abadi liar hanya menggunakan keinginan Gu abadi bersama dengan esensi abadi untuk menghapus keinginan liar. Keinginan liar memiliki naluri. Untuk bertahan hidup, mereka tidak dapat menghancurkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun sulit bagi Gu abadi untuk memurnikan Gu abadi, itu tidak berisiko. Gu abadi orang lain berbeda. Keinginan Gu abadi sangat berbeda dari keinginan liar. Mencoba dengan kekerasan untuk memurnikan Gu abadi milik orang lain hanya akan menghancurkannya. Misalnya, Fang Yuan dapat mengingat Gu abadi miliknya hanya dengan kemauan khusus yang tertanam di dalam dirinya. Pada dasarnya semua Gu abadi tidak akan membiarkan orang lain memurnikan Gu abadi mereka secara langsung. Begitu itu terjadi, kemauan di dalam Gu abadi akan menghancurkan cacing Gu. Kecuali jika metode jalur kebijaksanaan digunakan untuk menekan kemauan Gu abadi. Namun biasanya, akan sulit untuk menekan semuanya dalam sekejap. Dengan sedikit cacat, Gu abadi akan hancur. Justru karena ini, meskipun Fang Yuan menangkap Hei Cheng, dia tidak mendapatkan Gu abadi panah gelap. Dan karena ini, meskipun perjanjian aliansi Fang Yuan dan Hei Loulan telah hilang, dia tidak dapat secara langsung memurnikan Gu sikap. Itu adalah masalah. Konvensi perdagangan kali ini sangat berbeda. Benar, ini sungguh tidak biasa. Dalam konvensi perdagangan biasa, meskipun ada perdagangan Gu abadi, perdagangan itu tidak akan muncul di babak pertama. Secara tradisional, perdagangan Gu abadi itu sulit. Sebagian besar anggota dalam konvensi perdagangan memiliki peluang terbatas. Jadi, mereka biasanya akan memasang barang-barang yang tidak mungkin diperdagangkan sampai akhir. Jadi, bahkan jika mereka ingin menukar Gu abadi mereka, para dewa Gu akan memilih untuk melakukannya di beberapa babak terakhir. Ini adalah hal yang biasa dalam konvensi perdagangan. Namun kali ini, berbeda. Tidak hanya ada perdagangan Gu abadi di babak pertama, itu terjadi 2 kali. Dan yang lebih penting, kedua kali berhasil. Dan dalam 2 transaksi ini, Fang Yuan memainkan peran penting. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia datang ke konvensi perdagangan, para dewa Gu yang hadir tidak berani meremehkan pendatang baru ini. Chu Ying, lagi. Kita akan memulai babak kedua sekarang. Peri Tonghua, silakan. Kata Miao Mingsen. Dia sangat senang. Konvensi perdagangan baru saja dimulai dan Gu abadi telah diperjualbelikan. Hasil ini akan sangat membantunya saat ia bepergian ke dunia Gu abadi Laut Timur. Tonghua naik ke panggung, ia ingin memperjualbelikan jenis binatang buas yang lain. Sepertinya ia sedang mencoba mengembangkan tanahnya yang terberkati. Fang Yuan, yang duduk di samping Miao Mingsen, berbicara kepadanya. Miao Mingsen tersenyum, Saudara Chu, Anda mungkin tidak tahu, tetapi Peri Tonghua baru saja melewati kesengsaraan baru-baru ini. Jadi begitulah, Fang Yuan mengerti. Setelah seorang Gu abadi melewati kesengsaraan, sumber daya bukaan abadi mereka akan sangat rusak, tetapi mereka juga akan mendapatkan banyak tanda dao. Tanda dao baru ini akan mengubah lingkungan bukaan abadi, menyebabkannya menjadi lebih akomodatif terhadap berbagai jenis sumber daya. Oleh karena itu, Peri Tonghua mencoba memperjualbelikan semua jenis sumber daya dalam konvensi ini, berencana untuk mengembangkannya di bukaan abadi miliknya. Tonghua abadi ini sangat kaya. Tidak hanya bukaan abadinya yang dikelola dengan baik, dia juga memiliki wilayah laut pribadi, yang disebut Laut Aurora Pelangi. Setiap kali fajar atau senja, cahaya aurora bersinar di atas wilayah laut, menyatu dengan langit, sangat indah. Wilayah laut ini tidak jauh. Setelah konvensi perdagangan berakhir, Peri Tonghua akan mengundang semua orang ke wilayah lautnya untuk berkumpul. Saat itu, Saudara Chu dapat pergi bersama kita. Miao Mingsen berkata, memberi Fang Yuan beberapa informasi tentang Tonghua. Fang Yuan menjadi lebih memahaminya. Kalau begitu, saya akan berterima kasih atas rekomendasinya. Sejujurnya, saya tertarik dengan jamur cahayanya, kata Fang Yuan langsung. Tidak masalah, aku bisa membantumu dengan itu. Miao Mingsen adalah seseorang yang tahu cara terbaik untuk berinteraksi dengan seseorang, dia dengan senang hati menerima tugas ini. Setelah perdagangan Gu abadi, hubungannya dengan Fang Yuan membaik pesat. Fang Yuan tahu mengapa sikap Miao Mingsen berubah. Alasannya tidak lain adalah Gu rentang hidup. Yang menarik perhatian Miao Mingsen tidak diragukan lagi adalah Gu rentang hidup. Fang Yuan menggunakan Gu abadi peringkat 6 untuk menukar Gu abadi peringkat 7, dan dia bahkan menggunakan Gu jalur kekuatan menurun. Namun, Miao Mingsen sangat puas dengan transaksi itu.
Ini karena Fang Yuan menggunakan gu rentang hidup 100 tahun untuk menebus selisihnya. Gu rentang hidup hanyalah gu fana, tetapi sangat langka. Banyak gu abadi akan menyimpannya di tangan mereka dan menolak untuk menukarnya. Mereka akan menyimpan gu rentang hidup ini untuk saat-saat ketika mereka benar-benar membutuhkannya. Rentang hidup Miao Mingzhen belum mendekati akhir, tetapi dia tidak punya banyak yang tersisa. Jadi, dia mencari anak sungai dari sungai waktu. Dia ingin menemukan beberapa metode untuk memperpanjang umur. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Miao Mingzhen telah memasuki Paus Naga Biru berkali-kali untuk mencari gu umur di dalamnya. Fang Yuan menawarinya gu umur, mengapa Miao Mingzhen tidak senang dengan itu? Selain itu, Fang Yuan mengeluarkan gu umur 100 tahun, apa artinya itu? Miao Mingzhen tidak bodoh, pikirnya, ini berarti bahwa Chu Ying memiliki lebih banyak gu umur. Kalau tidak, mengapa dia menggunakannya dengan tanpa ampun? Jadi, Miao Mingzhen ingin meningkatkan hubungannya dengan Fang Yuan. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah niat Fang Yuan. Motif Fang Yuan lebih dalam. Paus Naga Biru. Menurut informasi kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang peluang ini daripada Miao Mingzhen saat ini. Transaksi terus berlanjut. Selama putaran kedua, gu immortal naik satu persatu, dan sebagian besar transaksi mereka berhasil. Segera, giliran Fang Yuan. Hati wanita gu abadi. Fang Yuan hendak menukar gu abadi peringkat 6 ini ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Maaf, terjadi sesuatu, semuanya, aku harus pergi lebih awal. Kata Fang Yuan. Para dewa gu terkejut. Konvensi perdagangan ini adalah kesempatan langka, untuk berpikir bahwa Fang Yuan menyerah sekarang. Namun, konvensi perdagangan bukanlah acara terbatas, tidak masalah jika Fang Yuan ingin pergi, mereka tidak dapat menghentikannya. Apa yang terjadi? Apakah kamu butuh bantuanku? Miao Mingzhen mengantar Fang Yuan pergi. Ini bukan masalah besar, tapi ini mendesak. Ini sungguh sia-sia, aku jadi kehilangan kesempatan untuk menghadiri konvensi perdagangan. Fang Yuan mendesah. Miao Mingzhen segera berkata, jangan khawatir, saat konvensi perdagangan seperti ini terjadi lagi, aku akan memberi tahu kalian. Aku akan berterima kasih sebelumnya, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Fang Yuan terbang ke awan, menghilang dari pandangan. Miao Mingzhen mendesah, melihat Fang Yuan menghilang, dia berbalik dan kembali ke dalam gua. Saat terbang di awan, ekspresi Fang Yuan tampak buruk. Dia pergi lebih awal karena seorang ahli jalur kebijaksanaan tiba-tiba mencoba mencari tahu keberadaannya. Kekuatan dari batas kegelapan hampir habis, dengan pengeluaran besar ini sekarang, Fang Yuan terpaksa meninggalkan konvensi perdagangan sebelum waktunya. Sialan, dewa gu mana yang mencari tahu tentangku? Aku ingin tahu apakah mereka mencari tahu tentang Fang Yuan atau Liu Guanyi. Fang Yuan merasa sedikit menyesal, jika dia punya lebih banyak waktu, dia mungkin telah menukar dewa gu hati wanita itu. Kesempatan seperti itu sangat langka. Setelah satu konvensi, banyak dewa abadi akan bersembunyi selama bertahun-tahun sebelum ingin berdagang lagi. Setelah dia sampai pada jarak yang aman, Fang Yuan menggunakan dewa abadi tempurung kura-kura ramalan baru, serta dewa abadi perubahan wujud. Jurus pembunuh abadi, transformasi kura-kura ramalan. Jurus pembunuh jalur transformasi sangat sederhana dan lugas. Karena dia tidak memiliki bantuan gu fana, efek jurus pembunuh ini tidak menonjol. Namun karena dewa abadi perubahan wujud, obat mujarab ini, meskipun transformasinya tidak memiliki kekuatan pertempuran dari kura-kura ramalan, Fang Yuan dapat menggunakannya. Transformasi kura-kura ramalan ini adalah untuk memberi Fang Yuan lebih banyak waktu. Beberapa saat kemudian, dia menemukan lingkungan yang aman dan menempatkan lubang abadi miliknya. Selama beberapa hari, dia tinggal di dalam lubang abadi. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa menyempurnakan gu sikap. Meskipun dia memiliki dua gu abadi baru, mereka tidak berguna untuk menyempurnakan gu sikap. Fang Yuan tidak berdaya tentang ini. Mungkin gu ketiga untuk hati wanita bisa menjadi gu abadi yang cocok. Namun Fang Yuan melewatkan kesempatan ini. Dia perlu tinggal di dalam lubang abadi untuk beberapa waktu agar batas kegelapan dapat digunakan lagi. Saat itu, konvensi perdagangan akan berakhir. Ini berarti aku hanya dapat meminjam gu abadi dari tanah terberkati Langya. Fang Yuan punya rencana cadangan. Namun, ini adalah cara kedua.
Situasi terbaik adalah Fang Yuan menyelesaikannya sendiri. Meminjam Gu Abadi bukanlah rencana yang layak. Jika Fang Yuan menggunakan Gu Abadi miliknya sendiri untuk menyimpulkan jurus pembunuh abadi untuk menyempurnakan Gu Sikap, itu akan sangat membantunya. Dia bahkan bisa menggabungkan jurus pembunuh abadi ini ke dalam segel perlindungan aliran balik. Pikirkanlah, saat itu, sungai aliran balik akan mengalir di sekitar tubuh Fang Yuan, dan Gu Abadi apapun yang terbang di dalamnya akan disempurnakan oleh Fang Yuan. Seberapa menggoda itu, Fang Yuan memiliki tujuan jangka panjang mengenai hal ini. Namun sayang, meskipun dia bergabung dengan konvensi perdagangan, dia tidak memperoleh kemajuan apapun dalam aspek ini. Namun untungnya, tanah yang diberkati Langya tidak kekurangan Gu Abadi jalur penyempurnaan. Melalui surga kuning harta karun, dan setelah menghabiskan poin kontribusi sekte Langya, Fang Yuan meminjam beberapa Gu Abadi. Keributan terjadi di surga kuning harta karun lagi, tetapi Fang Yuan tidak punya pilihan selain melakukan ini. Dengan menggunakan Gu Abadi jalur penyempurnaan ini, Fang Yuan menghasilkan jurus pembunuh abadi menggunakan sungai aliran balik untuk menyempurnakan Gu Sikap. Fang Yuan sengaja memperlambat gerakannya, setengah bulan kemudian, dia berhasil menyempurnakan Gu Sikap. Dan sekarang, dia akhirnya memiliki Gu Abadi peringkat 8 yang legendaris ini.